Menurut pengamatan saya, prajurit akar rumput ini, saya kan mantan prajurit akar rumput. Ya. Sekolah pun cuma STM mesin bubut, ya kan, mesin produksi lah. Jadi, yang penting yang saya sampaikan, menurut analisa saya, Gus Miftah itu nggak terlalu sedemikian rupa, nggak terlalu parah lah. Itu kan candaan semua. Iya. Dia kan bukan Sindiran ya? ya, dia bukan menghina, dia kan ya sambil apa ya, tema dia itu kan sambil ada memberikan khutbah, ceramah gitu. Nah, itu sebenarnya dia bercanda gitu loh, bercanda, tapi canda itu ditangkap orang itu kan menghina gitu loh, nggak apa-apa. Dalam artian, nggak, menurut saya filosofi dan arah tujuannya itu dia langsung nggak mau bertele-tele, itu bagus, sportif. Nah, dia sportif ya, dengan ucapan saya berarti sudah menghina sesama anak bangsa yang harusnya tidak boleh lakukan. Ya udah, karena saya bersalah, saya minta maaf, mundur. Itu kalau menurut saya itu menyinggung para pejabat, baik pun yang di kabinet Pak Prabowo maupun di luar kabinet, yang eksekutif atau apalah ya, Prof ya. Ya, terus Itu sama aja dia memberikan contoh yang terbaik, memperlihatkan jiwa kesatria dia. Nah, sekarang kita kaji kesalahan dia itu apa sih, cuma segitu. Nah, sekarang yang di kabinetnya harus hati-hati sama yang di eksekutif atau apa gitu. ya. Kalau saya bilang yang merasa punya tersandung hukum, baik itu hukum melenyapkan nyawa anak bangsa, baik itu masalah korupsi, ya sudahlah, sadar diri aja lah sebelum disadarkan Allah. Ya. Karena Allah itu menyadarkannya beda-beda jalurnya. Gak ada, Allah itu tidak mengenal, oh kau pejabat pangkat jenderal, oh kau pangkat, gak ada urusan. Di mata Allah itu sama, mau petani, tukang becak, sampai jenderal, sampai presiden sama. Gitu loh. Jadi ya silakan introspeksi, kedepankan jiwa patriot, sejati satria, harus satria. Jangan nanti setelah nanti rakyat mengamuk, mengejar sampai rumahnya ke liang lahat pun dikejar, kan repot. Begitu udah di Uber dia nanti, ya kan, minta perlindungan sama presiden pun udah nggak punya daya upah, nggak punya kekuatan apa-apa, kan sudah rakyat bersatu keinginannya, penuntutan rakyat gitu loh. Sebelum itu terjadi, sudah sadar diri, satria, akuin kepada presiden, mundur. Nah, minta masalahnya diselesaikan atas nama negara. Nah, Jadi jangan cengengesan ya di media sosial gitu ya? ya iya, jangan merasa ini merasa hebat, ini cengengesan di media sosial. jangan berdaulat. Kita semua berkontribusi, kita juga bayar pajak. Iya, betul. Gitu loh. Saya ini gaji tentara aja pun dipajak. Punya mobil, punya rumah dipajak. Wajib kita harus taat itu. Taat hukum ya? Ya. Jadi nggak usah lah. Terus rakyat ini makan tuh bukan dari uang dia gitu loh. Rakyat ini makan memang haknya dari negara, dari bumi ibu pertiwi, sumber daya alam, gitu loh. Nah itu hati-hati, termasuk yang pejabat-pejabat di DPR, hati-hati. Jangan sekarang mentang jadi ketua atau apa, terus ada DPR lain yang menyampaikan suatu laporan ini atau apa, terus ini jangan. Terima, tampung, dikaji, dirapatkan seperti apa gitu loh. Jangan arogan lah. Nanti rakyat yang menilai gitu loh, rakyat itu menilai loh. Oh, ente belum jadi ketua, manut-manut, ngomongnya agak ini. Setelah jadi ketua, ternyata kamu otoriter, jangan nanti jeleknya ke Pak Prabowo gitu loh. Wah, mentang-mentang presidennya dari Gerindra,
begini-begini ya, itu kan nggak boleh begitu. Kalaupun dulu memang kita terasa terinjak, ya sudahlah, sekarang kita jadi ketua, kita tunjukkan kita lebih legowo, lebih mulia, Elegan. lebih menampung aspirasi, gitu loh. Iya, Jangan ada ini yang nah, begitu. Nih, jangan ya. terus saya sampaikan kepada para Polri juga, pakai jenderal atau apa, nggak usah lah macam pada di macam sini itu bentak-bentak prajurit, jangan. Terus saya bilang, kalau itu saya dan Run yang anggota saya, ku cari itu, nggak ku pandang pakai jenderalnya. Kamu jenderal dari mana? Kalau kamu polisi sipil bersenjatain, sudah keluar TNI, jenderal itu nggak berlaku sama saya bilang. Gak paham lu. Saya ingatkan, hati-hati. Ketika prajurit TNI akan rumput, sudah tidak percaya kepada pimpinannya, selesai ini negara. Nah itu kan polisi itu pakai pangkat itu kena penyesuaian, karena bergabung sama TNI jadi ABRI. Kenapa dia pakai pangkat? Karena dia angkatan bersenjata dimasukkan. Kalau dia mau keluar dari TNI, keluar los, nggak ada lagi semi-semi. Udah setara sama kejaksaan, nggak ada pakai pangkat. Karena sipil, buka aturan. Petinggi-petinggi Polri berpetung kok berhadapan sama saya ngomong. Di mana rumusan pakai pangkat sipil? Eselon, dia itu golongan. Di seluruh dunia yang pakai pangkat itu hanya tentara, militarisasi. Itu yang pakai pangkat. Karena ada panglima pertahanan, ada panglima perang. Semua itu menginduknya kepada presiden. Dan itu langsung presiden minta pertanggungjawaban kepada menteri panglima pertahanan. Jadi ada Menteri panglima Pertahanan. perang, ada panglima pertahanan, ada panglima operasi. Itu loh. Ya. Jadi namun demikian juga dirumuskan dengan baik. Ya kalau mau pakai pangkat polisi ini, di mana kedudukannya yang cocok? Nah, itu Satpol PP apa bukan polisi? Satuan polisi kan? Nanti kasih juga pangkat dia gitu loh. Makanya, jadi sudahlah. Kalau saya ini bukan apa-apa, bagaimana semua kita ini sesama anak bangsa ini bersatu, terus aturannya seperti apa, yang tertib itu seperti apa, akur, bersatu. Semua kita, mau polisi, mau jaksa, mau Satpol PP, mau Hansip, ya itu kan terus bagaimana untuk melindungi, menertibkan masyarakat supaya berkehidupan yang tertib, yang baik. Tujuannya kan ke sana, membuat kenyamanan masyarakat, rakyat dan masyarakat. Itu sebenarnya. Jadi nggak usah lah, saya udah tahu semua itu, akal-akalan semua. Jangan ibaratnya polisi mau diatur sama 9 kepala naga, termasuk pimpinan TNI juga, jangan mau ikut cawe-cawe gara-gara duit, tapi di belakang diludah-ludahin gitu loh, di depan. Nah, begitu sekarang polisi sudah apa repotan. Nah itu ada Cina sebenarnya, itu si Aguan tuh perlu tangkap itu. Aguan tuh sesumbar itu. Pokoknya ucapan saya undang-undang. Hebat Memang amat. ini siapa? Ini negara ya? Tangkap Ini negara itu kesatuan proses. Republik Indonesia. Kalau saya Menunjukkan- kalau saya jadi Kapolri ataupun jadi BIN, jadi apa? Kalau polisi memang sudah tersandra, turun itu Bais atau BIN, tangkap, kandangin. Itu perbuatan makar, ucapan makar itu. Ucapan Boleh makar dalam itu. perkara ini.
Emangnya negara ini negara nenek moyangnya? Apalagi keluarga negaraannya dua, ya kan? Mestinya saya spill dikit mengenai keluarga negaraan ini, mesti ke depan jangan lagi ada keluarga negaraan dua di republik ini, sebab ini bahaya, cikal bakal orang berkhianat kepada republik ini, karena pikir dia kalau dia di sini nggak bagus dia bisa pindah keluarga negaraan. Jadi kalau dua harus satu pilih, mau Tiongkok mau Indonesia. Kalau menjadi orang Indonesia bersatulah dengan rakyat Indonesia. Kalau menjadi Tiongkok ya silahkan keluar dari wilayah atau negara kesatuan Republik Indonesia, dikeluarkan dari demarkasi Republik Indonesia. Ini kan Aguan ini, wah nih ucapannya mewakili tindak tanduk dan niat jahatnya ini. Dia punya niat jahat menguasai Indonesia dengan PIK 2. Ya, kalau PIK 2 itu berhasil dikuasai, nggak ada Said Didu, itu sudah menanam cakram kukunya untuk mengembangkan sampai PIK 11. Ya, jadi bahaya. Ucapan itu rupanya nggak sengaja terlontar karena merasa di atas angin, diangkat, dibela oleh polisi. Nah ini beritanya seperti itu, Kang Kris. Iya, jadi sambil kepada itu, ya itulah dia lewat jalur polisi, dia beli hukum, masuklah ke DPR. Gua suka lama kalian. Dan saya bilang dari sebelum pilpres, perjalanan pilpres saya udah bilang, Pak Prabowo ini presiden pilihan Allah. Yang memenangkan Pak Jokowi jadi presiden itu Allah. Allah membolak hati dan pikiran rakyat. Bukan Jokowi. Spill. Bukan Jokowi Prabowo. Bukan Jokowi Prabowo. Yang dikatakan uang 900 triliun uang mana? Gak ada rakyat itu Pak Prabowo itu terima duit rakyat itu. Itu ketemu itu udah pada ngomong sama saya. Ditagih sama rakyat katanya mau ada ini, ada pembagian. Cuma aku aja pun gak nyampe, gak ada. Jadi duit itu hanya untuk menyandra Pak Prabowo aja itu. Seolah-olah gitu, seolah-olah. Lah iya. Seolah-olah Prabowo ini udah main duit gitu di pemilu, padahal nggak ada. Ya, saksi hidup. Saya sendiri saksi hidup. Saya ketum gerakan relawan Prabowo menuju Presiden 08. Seperak nggak ada uang untuk turun ke akar rumput, nggak ada. Kecuali bohongin. Iya. Jadi pembusukan itu. Proses pembusukan Prabowo, pembusukan rakyat. Jadi rakyat dituduh nerima gentong babi. Sehingga kita dituduh bahwa kita ini penjilat. Putar balik fakta. Gitu loh. Yang suka putar balik fakta itu siapa itu? PKI itu yang suka putar balik fakta itu. Kita buktikan uang yang mana yang dibagikan itu mana. Ya, jadi masyarakat harus tahu. Bansos yang dibilang bansos itu memang udah program Pak Jokowi. Bukan urusan dengan pemilu. Iya. Tapi mungkin untuk mencuci uang itu. Nah, itu money laundry. Biarlah supaya masyarakat seolah-olah uang itu sudah didistribusikan seluruhnya ke rakyat. Iya, saya dapat berita itu. Berita itu tidak ada uang yang mau dibagi ketum bagikan di kampungnya ke relawan itu nggak ada turun. Tapi karena rakyat itu setia, ya, diam-diam mereka ambil aja dikasih oleh 0103, tetap coblos 02 mereka. Kan udah saya sampaikan kemarin. Justru sembako aja bingkisan itu yang beredar itu Ganjar Mahfud. Iya. Pakai lambang PDI. Itu tanya rakyat-rakyat itu. Jadi ini ya siapa yang suka putar balik fakta itu? Ya tunggu tanggal main. Parcok. Kita buka biar kita libas sekalian. Parcok yang sering suka putar balik dan Pak Mulyono nggak berani bilang Parcok karena ya Parcok pun nggak ada yang ngomong juga kalau beredar nggak ada. Ya, dia pakai influencer, pakai buzzer. Itu tidak ada yang namanya Partai Coklat memenangkan Pak Prabowo, itu tidak ada. Tapi digembosin supaya uang 971 itu aman gitu, udah sudah turun ke rakyat. 2019 ya, personil polisi ngambilin suara dari TPS itu dibakar ya, diganti dengan udah ditusukin. Jangan main. Ya, saya waktu itu belum pensiun, makanya saya nggak bisa bersuara. Tapi kan banyak itu di-videokan orang itu. Banyak itu di-videokan itu. Itu 2019. 2024 Pilpres itu bersih. Nah, sekarang dituduh curang di TPS-TPS.
diulang, penusukan ulang. Itu yang disebut Pak Prabowo semua. pengalihan isu itu, supaya uang itu aman. Ya, Dari gentong babi masuk kantong semar, supaya aman. Rakyat ada di kantong angin, gentong angin rakyat. Ya tapi dasar rakyat memang udah suaranya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetap coblos Pak Prabowo. udahlah. Itu yang terjadi. Saya bilang. Saya ini ngomong itu gubernur Jambi itu disuruh dimundurkan itu, dia nggak mau integritas, siapa yang suruh? Perintah Ya. siapa? Terus Terus di Papua sekarang, ya, integritas, di Oke. suara mau dialihkan ke Ganjar Mahfud, itu perintah siapa? 2024 ini Pak Prabowo itu mesti mau dijegal sama mereka. Cuma teman-teman boleh ya, pura-pura- teman-teman boleh ya komen di sini, boleh teman-teman. SMS komen aja nggak apa-apa, aman kok. Yang saya sampaikan ini fakta loh, dan main-main loh, kita buka-buka nanti. Iya. Kalau saya terus terang aja, saya nggak peduli. Apalagi sudah sama-sama purnawirawannya, nggak ada masih jenderal-jenderal, nggak ada. Kalau benar saya hormat, nggak benar kulibas juga, nggak ada urusan. Jadi jangan ada pembodohan-pembodohan lagi, Wah enak nih susu nih. jangan ada Susu. lagi pembodohan-pembodohan. Kopi Jangan susu. ada lagi akal-akalan. Udah saya bilang, saya pertegas, Pak Prabowo, saya dari sebelum Pilpres 2003, 2004, Pak Prabowo insya Allah Presiden 2004, Presiden RI 2024. Kita akan buktikan, saya bilang. Lihat jejak digital saya. Tapi ya sudahlah. Kalaupun sudah Pak Prabowo menang, saya juga nggak harus gimana. Wah, saya orang Prabowo, enggak lah. Biarlah Pak Prabowo itu menjalankan apa dia, kinerja fungsi dia, bertanggung jawab dia. Karena Pak Prabowo itu ingin mensejahterakan rakyat. Kalau Kang, Yang utama. saya sepil dikit. Yang merasa bahwa orang Prabowo itu semena-mena ini kelihatannya Habibur Rahman nih. Masa Deddy Sitorus dimarah-marah, dimaki-maki sama dia. Ini nggak bener nih, nggak bener ini kader. Dia wakil ketua itu. Itu Masih contoh yang baik lah. Pak Gitu. Prabowo nya sikapnya nggak seperti gitu kok. Dia tampung, Itu. udah sakitin pun dia Iya. terima, tapi udah disakitin khianatin aja udah jelas orang-orangnya itu bukan nggak tahu. Dia mesti ya udah disuruh Pak Jokowi gabung, tapi ya orang yang punya salah atau tidak, dia punya merasa bersalah, lebih baik cara terhormat mundur. Jangan dia mundurkan rakyat gitu loh. Karena Kenapa? Ini Habibur Rahman kayak gitu tuh kenapa gitu loh? Kok kayak kesetanan saya nonton di biarin aja nanti. televisi itu. Udah saya bilang, apapun perbuatanmu, lurus atau bengkok, Allah nanti yang akan membuka. Ingat, saya bilang, ini negara Indonesia ini negara yang di seluruh dunia yang disayangin Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Saya udah ngomong, setiap saya ngomong itu terbukti loh. Hati-hati, dia bilang. Jadi Habibur Rahman ini jangan lagi lah. biarpun kita pendukung, mengawal, memenangkan, berjuang, bergerak di akar rumput, memenangkan Pak Prabowo, ya kita juga nggak arogan, nggak boleh arogan, nggak sombong, nggak. Iya. Tapi kita mengawal yang nggak benar, ya kita luruskan. Nggak ada urusan Udah itu, sama saya. udah itu, Saya Kang. takut sama Allah. Yang benar saya katakan benar, saya hormatin. Yang nggak benar, Udah itu. saya nyatakan nggak benar. Udah itu akunnya Habibur Rahman. Dia ini kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa ngunci diri? Begitu peristiwa dengan Deddy Sitorus begitu, mengunci diri, nggak mau terima masukan dari rakyat lagi. Saya undang, tapi nggak bisa masuk. Karena di portal sama dia. Habibur Biarin Rahman. aja. Nggak benar ini wakil rakyat. Nggak benar begitu. Wakil rakyat nggak benar begitu. Nggak perlu pemasukan dari rakyat yang fakta nyata, nggak mau. Ya udah biarin aja. Nanti kan kesandung batu sendiri, cuman kesandung batu kerikil lah, jatuh baru dia. Atau dia mungkin mau jadi 9 naga juga, jadi 10 naga. 10 naga, satu dari Gerindra. Naga yang ke-10. Ya kalau di DPR itu dewan-dewan yang dari Gerindra itu malah tunjukkanlah kedewasaannya, lebih dewasa. Jangan mentang-mentang Pak Prabowo presidennya, jangan. Iya, kasihan lah Pak Prabowo. Itu- bikin malu juga lah. Justru kalau dia ketua di situ, Komisi 3 diayomin semua partai. Rakyat juga diayomin gitu loh. Jangan Ya, kalau merasa tinggi. Suara Apa yang partai ditinggikan gitu loh. dari PDI, dari
PKB dan itu kan semua suara masing-masing partai dapil masing-masing apa dia apalah diayomin gitu loh, lebih bijak lah harusnya. Jadi Iya, wakil lah, yang yakin bantu lah. Gerindra itu nanti nggak didendam orang juga gitu loh. Iya. Baru lagi mau naik suara Partai Gerindra. Udah urutan ketiga kan? Nanti dibalikkan ke urutan ke-10. Karena rakyat merasa benci gitu. Ini koreksi betul-betul loh. Kan urutan kedua, Iya. 2019 itu urutan kedua. Ini urutan ketiga turun, nanti urutan ke-10. Ya gimana nggak urutan ketiga? Iya. Ya gimana nggak urutan ketiga? Saya tahu persis di kampung-kampung sana kepanduknya Gerindra aja pun nggak berkibar. Nggak ada gambar Prabowo. Gambar Pak Prabowo nggak ada. Yang ada gambar Udahlah, Pak Prabowo itu memang mau dijatuhin. Presiden diutus Allah untuk membela hak rakyat yang terzolimi, mensejahterakan kehidupan rakyat, anak-anak bangsa, menyelamatkan bangsa dan negara. Udah. Itu Pak Prabowo itu betul kesimpulan seperti itu. Karena dari luar begitu juga dihalangin, dari dalamnya sendiri merusak juga gitu loh. Nah sekarang pesta pora mereka duduk megang jabatan, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Rakyat ini bung, ya. Kalian duduk di DPR itu kami yang nunjuk, rakyat mewakili kami. Kenapa kalian portal? Suara dari arus bawah rakyat itu kalian portal kenapa? Nggak benar itu. Katanya punya kedudukan tinggi. Kenapa di portal untuk rakyat? Ya, nggak apa-apa ya ngeprank ini supaya berubah gitu loh. Jangan kayak gitu. Jangan begitulah. Saya bilang, saya memenangkan Pak Prabowo itu berjuang di rakyat akar rumput, bergerak. Udah siap nyawa saya pertaruhkan siapapun yang ketahuan bermain-main suara Pak Prabowo, udah saya belah kepalanya. Benar. Saya nggak main. Dan saya berjuang memenangkan Pak Prabowo karena saya sedih 2019 itu loh. Pemilu ugal-ugalan adalah pakai kasus rekayasa, kasus makar, pakai pasal makar. Apa itu? Gak usah ada pemilu. Pemilu itu tahu nggak bilang sama mantan Kapolri Tito, pemilu itu pesta rakyat, rakyat harus gembira, bukan untuk dikriminalisasi, bukan untuk diintimidasi. Saya yakin lah, saudara-saudara saya Polri yang baik-baik, yang sholatnya rajin, yang memang dekat kepada Allah, itu nggak sepakat itu kejadian 2019 itu nggak sepakat itu. Tapi mereka bawahan gimana kan gitu? Ya ngomong sedikit bisa-bisa nanti ini dikriminalisasi juga kan gitu. Udahlah, saya minta sadar diri aja mereka yang duduk di kabinet Pak Prabowo ini. Ya kalau memang nggak punya kasus kemudian Pak lanjut, nggak ada masalah. Tapi nggak yang merasa. Itu contoh lah Gus Miftah, Yang merasa kalau dia punya kasus hukum bakal dituntut rakyat, dia punya kasus korupsi, ya sudahlah, lebih baik balikkan korupsinya, minta ampunan, selesai. Yang penting kan penjara. Ya kalau orang satria kayak Gus Miftah itu bagus tuh. Dan presiden punya hak wewenang amnesti, grasi, abolisi dan rehabilitasi. gitu. Kan enak itu sebetulnya kalau ngerti hukum tata negara. Tapi kan sudah masuk nanti penuntutan, pemeriksaan udah nggak ada lagi Pak. Nggak bisa lagi. Gitu. Nggak bisa, mumpung. Nggak bisa, udah hukum jalan. Iya, udah hukum jalan. Nggak bisa. Kalau hukum nih spill dikit nih, rakyat tuh nuntut hukuman mati loh sama Ya. Pak Mulyono itu. Silakan Iya. aja, itu hak mereka menuntut hukuman mati. Iya, itu. artinya rakyat itu udah jengah. Ya, Iya kan? tapi kan hukum di Indonesia ini ya nanti kan dilihat atau apanya gitu loh. Jadi kalau mengajukan itu ya silakan aja, itu hak rakyat bersuara kok. Iya, artinya. Apa saja. Ya jangan cengenges ge. Ya mumpung belum terlanjur. Nah, gitu loh. Ya kalau saya Kayak Gus Miftah. Kalau saya ini kan normatif objektif. Kalaupun mantan Kapolri Tito juga kan 2019 kan tidak sendiri juga. Iya. kan dia bukan sendiri juga. Kalau dia sendiri mana mungkin bisa berjalan. Kan begitu. Ya Iya. silakan. Siapa kelompoknya, siapa yang bertanggung jawab, ya akui. Ya kita lihatlah di YouTube-nya Repli Harun ya.
bahwa orang tuanya itu setengah menangis gitu, minta keadilan kepada Pak Prabowo. Setengah menangis. Iya, kalau menangis kelihatan lah Udah jerit-jerit. sudah mati tak mau gitu loh. Itu dari muka raut wajahnya sedihnya luar biasa gitu. Orang tua yang membesarkan anak sampai besar, anaknya yang soleh, calon pengganti, hilang nyawanya. Minta keadilan. Nyawanya itu kok cuma hilangnya, itu kan disiksa. Disiksa, iyalah disiksa. Namanya Seperti penyiksaan itu udah pelanggaran berat itu. iya, itu ngerasa berdosa nggak? Ngerasa bersalah nggak ini? Woi, ngerasa bersalah nggak? Ngerasa bersalah nggak? Ngerasa bersalah nggak? Kita ingetin itu loh. Jadi rakyat semua sudah tahu. Rakyat ini lagi menunggu. Udah tahu nih rakyat Indonesia ini menunggu. Nunggu apakah orang ini mau mengakui kesalahan, yang menyerahkan dirinya, atau nunggu rakyat yang mengadilin. Kalau rakyat mengadili bahaya itu lebih. Hukum yang mengadili itu ada. Tinggal tunggu. Ada keadilan. Tinggal tunggu bom waktu aja. Waktu yang menjawab. Rakyat nanti mengadili. Bahaya. Kalau udah rakyat mengadilin, ya udah. Nggak bisa apa-apa. Iya. Akar rumput. Rakyat bersama TNI, wah kacau dah. Habis. Itu. Habis. Ini kan kita ingat-ingat ini karena sayang kepada bangsa ini. Sayang cinta kepada tanah air. Maksud saya pun supaya ibaratnya nggak saling dendam gitu loh. Yang sudah jadi terjadi, ya sudah selesaikan, pertanggungjawabkan. Jadi jangan yang merasa salah ini gini loh, Kang Kris. Nyanyi-nyanyi gitu di media sosial. Itu melukai hati rakyat loh yang kayak seperti itu, jangan. Lebih bagus sambil sikap. Silakan seperti aja mau nyanyi, mau masih anggar-anggaran, masih keras kepala, silakan. Ya, kita prank. Ya. Apabila Allah sudah murka, kita nggak tahu skenario Allah. Apakah Allah menggerakkan rakyat sama prajurit TNI akar rumput? Minum susu dulu, Atau susu kopi. Kita nggak tahu. Karena Kopi susu. 2016 itu memang prajurit akar rumput itu macam yang tersisihkan, tersakitin juga gitu loh. Ingat itu, kita rasakan itu. Kita jangankan mendekati TPS, mau ngelintas TPS itu aja kita motong jalan, nggak mau kita lewat dari situ, takut diputar kamera jadikan kambing hitam. Nah itu, jangankan kita itu mendekati, mau lewat situ kita muter. Ya karena kita nurut patuh dan taat pimpinan kita. Jangan sampai ada yang nanti kena kamera, nanti terekspos gini saya akan mendekatin. Ya udah, kalau ada jalan yang lain mendingan melintas jalan yang lain. Sampai seperti itunya kita. Tapi luar biasa. saudara-saudara polisi ngambilin suara Bebas saja. itu kan Supaya bisa. pengkhianatan. Bukan hanya pengkhianatan, bebas supaya bisa berbuat macam-macam di TPS. Pengkhianatan apa, kita disuruh begini, mereka bebas. Bebas. Itu pengkhianatan. Iyalah, itu kan rakyat harus monitor mestinya. Karena itu pesta rakyat. Video beredar itu. Iya. Buat hukum lagi. 2019 itu rakyat diintimidasi, dikriminalisasi. Siapa bilang nggak sini? Dan kita buktikan siapa? Ya, jadi saya spill dikit, Kang Kris. Jadi makanya kita bicara malam hari ini sebab kita bersama DPR memberi masukan rakyat itu harus didengar oleh DPR dalam rangka mereform undang-undang Polri yang lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dasar negara kita. Itu loh. Jadi bukan mengulang-ulang peristiwa yang lalu, bukan. Peristiwa yang lalu itu menjadi dasar. Diselesaikan. Iya. Kemarin 2024 sebelum Pilpres itu diselesaikan. Kenapa kok diponis bebas? Ya, kalau saya sepakat diponis bebas itu sepakat saya, karena bukan mereka yang salah pelakunya gitu loh. Siapa yang diponis bebas? Dituntut balik, kan saya bukan pelakunya katanya. Oh, yang dari polisi. Ya, diponis yang bebas. itu. Oh. Ya, hakimnya kan, ini kan hakimnya pun tahu itu, ini kan bukan pelakunya katanya. Jadi Makanya apa? Akal-akalan. Akal-akalan, ugal-ugalan ya. Apa? Cipta kondisi, skenario, akal-akalan, lebih jago lagi skenario Allah gitu loh. Kenapa? Setelah terjadi 6 Laskar, kejadianlah Sambo. Nah itu skenario Allah itu. Sambo main tembak aja, seperti tembak ayam itu. Dari Nembak situ. ayam aja sayang.
Ya dari situlah ke sini terbuka aib semua, terbongkar. Itu Allah itu skenario nya lebih, kita ini manusia cuma bisa memohon meminta, Allah yang menentukan. Udahlah, bukan apa-apa. Kalau udah pangkat-pangkat jenderal bermain skenario corok itu, aduh, malu saya. Ya. Kalau skenario prajurit akar rumput seperti itu wajar, otaknya nggak ada. Ya, namanya otak pendidikan rendah. Ini pendidikan tinggi semua. Yang di DPR tuh pendidikan tinggi semua. Pengunduran atom promo gitu loh. Ini sumbernya udah salah rame-rame. Salah rame-rame. DPR juga yang merubah undang-undang kepolisian, ya. Bukan apa-apa. Itu loh. Terus terang aja seperti tegas. Itu pelanggaran kasus HAM berat. Sekarang rakyat melihat itu. Jadi namanya orang DPR ini jangan lagi lah dianggap rakyat itu nggak tahu, bisa memantaskan diri. DPR ini harus bisa memantaskan diri, jangan. Kemarin mengungkap KM 50 Iya. termasuk kasus demo 2019 itu yang berapa nyawa itu yang kena meninggal dunia. Itu pun harus diungkap itu. Apa berapa mau diungkap semua? Iya. Yang ngepam demo 2019 itu benar nggak itu brimob asli kita? Hah? Loh, dia bermain. Ini kenapa nih teman-teman ini kayak takut gitu bersuara? Jadi, Jangan takut bersuara. Jangan takut. Ini rakyat udah speak up semua ini rakyat. Saya ini mantan Coba tonton lah. Saya ini orang bisa berada di mana-mana gitu loh. Terus kalau menjadi jangan pernah takut-takutin, jangan. Di institusi saya, di kantor saya pernah dikriminalisasi sama perusahaan saya. Saya tantang. Kalau saya bersalah secara hukum, gak usah capek-capek, satu saya pecat saya serahkan orang saya ini. Dan main sama saya. Kita punya salah, kita akui kesalahan kita selesaikan. Gitu. Kita ini bukan manusia sempurna, tapi Bu jangan dikriminalisasi ada gitu loh. Iya. Dan cari kesalahan jangan. Dan saya coba. Saya ini bermain memegang di aturan. Yang saya takut. Yang saya takut itu aturan. Kalau udah orang bermain di luar aturan dan coba sama saya, apapun pangkat dan jabatan, jangan coba. Oke Kang, saya coba spill dikit. Saat ini dilihat masyarakat, Pak Jokowi ini sudah meleper ke arah Prabowo, mungkin minta perlindungan. Ya wajar aja, wajar, karena presiden juga punya hak yang namanya amnesti, grasi, abolisi dan rehabilitasi. Hak amnesti ada. Cuman jangan lagi gitu dilakukan di bawah-bawahnya. Ini Pak Tito sama Habibur Rahman ini bukan wewenang dia, kenapa dia tidak setuju berkomentar? Itu mestinya jangan usah berkomentar, apalagi Menteri Dalam Negeri, orang Pak Sigit aja tidak komentar mengenai perubahan undang-undang kepolisian. Iya. Habibur Rahman tuh belajar lagi, dia bilang digodok dulu di DPR, dikaji paling dalam, udah gimana, udah fix atau apa, baru serahkan ke presiden. Iya, ini presiden nanti yang berhak memutuskan. Kayak udah lebih ahli. Nanti Pak Prabowo, udah, saya dudukkan di sini. Ya, inilah yang disebut teori buruk-burukan. Kalau buruk udah kenyang makan, biasanya gembira lupa daratan. Itu teori buruk-burukan. Teori buruk-burukan itu namanya. Jadi makanya buruk supaya jangan dia salah kelakuannya, jangan dikasih makan. Itu mau ditempatkan di mana aja, mau didudukkan di mana aja, itu hak prerogatif presiden loh. Iyalah. Karena dia yang mau pakai. Cuma DPR itu merumuskan kalau nanti sini gimana, nanti ini gimana, nanti serahkan sama presiden, jangan terlalu melangkah, cepat melangkah. Ya, mungkin karena ngelihat ada duit di situ, Kang. Ada duit nih. Memang duit ini bisa bikin orang gila dan lupa, ya. Oke. Duit nih. Dan nanti saya kasih masukan nanti Pak Prabowo. Saya kasih masukan. Duit. Biar tertib nanti
penegak hukum, mau jaksa, mau polisi, mau TNI, semua nanti itu semua akan introspeksi diri, wah, memagarin, membentengi dirinya masing-masing semua nanti. Iya. Ketika bermain-main kalau dari situ nanti di wadah itu nggak ada cerita, lenyap, putus, ya. Nah, nanti mau saya kasih masukan sama Pak Prabowo nanti. Iya, udah Pak, buat aja begini, dibuat nih gabungan di sini. Nah, tunggu tengah main. Oke. Jadi rakyat ini sekarang sudah kayak api dalam sekam. Iya. Pokoknya kelakuan mereka yang aneh dan tidak masuk akal disorot oleh rakyat, diprotes oleh rakyat. Baik Gerindra sendiri, baik orang pemerintah, baik dari pihak mantan-mantan Mau partai pejabat. manapun. Ya, Ini ini sorot habis ini. Jadi pandai-pandailah, Api pandai-pandailah, Barang- pandai-pandailah mereka itu memantaskan diri. Memantaskan diri nggak susah, Iya, kita ini anggota DPR, wakil rakyat, pantaskanlah diri, ya kan? Kita ini mantan pejabat, misalnya dari Kapolri, pandailah memantaskan diri, gitu loh. Jangan tidak pandai memantaskan diri. Rakyat semua nih melihat, punya media sosial, semua punya HP, gitu loh. Iya. Jadi harus pandai memantaskan diri. Kalau pandai memantaskan diri ini kan enak, gitu loh. Ini tidak pandai memantaskan diri, gitu loh. Makanya rakyat ini protes. Kalau saya bukan hanya protes, ngeprank. Ayo kita berbuat baik yuk untuk bangsa dan negara, termasuk juga Kang Kris ini. Yuk kita berjiwa patriot, yuk kita ingin bangun bangsa yang baik, bangun budaya yang baik, bangun perilaku etika bernegara yang baik. Ya, sebab Iya, yang intinya gimana dirumuskan sama para pejabat itu kehidupan berbangsa dan negara seluruh rakyat dan bangsa ini tertib, nyaman, aman. Nah, terus saling berangkulan itu kan enak. Jangan bermusuhan. Inilah kasus dari imbas akibat 2019 ini terbelah bermusuhan gitu. Tapi sekarang saya nggak sering ngajak bersatu. Ya, 0103 pun sudah banyak juga yang balik dan bersatu mendukung Pak Prabowo. Alhamdulillah. Oke, iya. Itu bukan karena saya, karena Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menggerakkan hati manusia. Karena doa saya, Allah persatukanlah kami Allah sama seluruh rakyat Indonesia ini, seluruh bangsa. Tapi kalau meskipun ada yang belum move on, ya wajar-wajar aja. Ya. Ya masih Perhatikan dari artinya masih gini Kang. Obatnya belum habis ditelan. Kan Prabowo ini ngobati mereka itu di Magelang. Ya mungkin obatnya belum habis, perlu dikasih dosis lagi. Ya kan? Dikasih dosis supaya akalnya patriot lagi gitu loh. Atau belum patriot jadi patriot. Saya rasa begitu. Nah ini satu lagi nih Kang, yang masih ngeganjel nih. Wapres kita nih gimana nih Wapres kita ini? Rakyat kan semua udah menghajar Wapres. Iya kan? Ya, Mau jadi apa ini? Kalau wapres, kita ini kan belum ada bukti. Iya bukti di silakan. pengadilan. Menuduh wapres itu begini, ya bawa buktinya, bawa ke pengadilan. DPR juga. Dulu. Ya pengadilan kasus hukumnya. Nah, Kalau iya, DPR itu, pengadilan supaya pembuktian itu benar nggak terbukti. Kalau udah terbukti baru ke MPR. Ya di MPR balik lagi. Mana surat pembuktiannya? ya Putusan pengadilan lagi. itu menyatakan itu benar ya. Pupu Ya. papa itu betul gitu loh. Ya, Ini hanya nyambung lidah aja nih. nah, Buktikan di pengadilan pupu papa itu benar. ya silakan itu hak mereka menganu apa wapres. Tapi kan silakan dibuktikan, dibuat ke hukum, terbukti secara hukum, baru ke MPR. Iya. Gitu. Mantap itu. Jadi MPR Mantap. mau mencabut mandat, dasarnya apa? Mana surat? Iya. Susah. Betul. Loh, Kasih support dong. Kasih support lagi. Kasih support. Ya, lagi. karena saran pendapat saya kan ya nggak boleh fitnah gitu loh ya. Jadi saya juga wah Gibran nggak bisa juga karena saya nggak pegang bukti dan, Iya. dan belum lihat putusan hakimnya, belum ada sidangnya, belum ada. Gimana mau kita nyuarakan bersalah dia Iya, gitu. iya. Nah, Karena dia juga nggak ada urusan juga dengan kita juga. Nah, jadi kalaupun nanti dia terbukti bersalah, ya itu tergantung lagi sama rakyat, diserahkan ke MPR yang menyerahkan ke Pak Prabowo. Ya bersidang lah, ya mungkin ya. Enggak, udah selesai Oke. sidang, Ya menyerahkan kepada Pak terbukti, Prabowo. misalnya terbukti, diserahkanlah surat putusan itu ke MPR. Nah, MPR sebelum
mencabut mandat Gibran, Wapres, ya diserahkan dulu ke Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo mempertanggungjawabkan, memaafkan, melanjutkan Wapres atau tidak? Ya. Tergantung nanti Pak Prabowo sama publik. Ngopi dulu, ngopi. Gitu loh. Ngopi susu. Ya. Jadi kan Ngopi susu. kalau wakil bersalah, yang namanya wakil bersalah itu tergantung daripada komandan. Ya. Jadi kalau presiden dikembalikan lagi ke presiden. Cuma Cocok. presiden mungkin melihat juga Pak Prabowo publik gimana, rakyatnya gimana, Ya, gitu. Iya, makanya suara rakyat ini harus didengar oleh wakilnya di DPR. Jangan kunci pintu. Ini mau kunci pintu gimana? Jadi, Zaman udah canggih. hukum ini sebenarnya hukum yang fakta nyata aja, nggak usah banyak rumus yang ujung-ujungnya terlalu ketinggian. Hukum itu yang real aja lah. Oh ya, ini ada kesalahan, terus salah ini gimana? Nah, bawa ke sini. Nah itu kadang-kadang pun hakim-hakim ini memutuskan bagaimana lobby, kan susah juga. Jadi ke depan hakim-hakim ini harus memutuskan sesuai, jangan memutuskan hukum yang sesat. Ini pun Hukum yang sesat dan menyesatkan, ya kan? ya iyalah. Jangan orang Ya. yang punya hak malah dirugikan, disalahkan, dimanakan orang yang punya hak. Nah, ini kan keliru. Ya. Nah, ya itu kita kembali lagi bangsa ke si Aguan itu merasa dia bayar semua ini itu loh. Sekarang dia stres, rugi lah katanya. Lu gila. Jadi lu gila itu apa pengertian? Gua rugi, lu gila katanya. Gua lu gila ya. Lu gila. Jadi lu gila itu Rugi udah kasih lu duit segitu Duit. banyak. Lu gila nggak mikirin gua. Akhirnya dia stres. ya. Ya salah siapa pula dia suruh ngasih duit. Oh, karena kepanikan yang stres dia sehingga Allah itu membuka dari mulut dia, hati dia yang ngomong itu. Saya dengar saya yang ngatur hukum. Berarti hukum selama ini dia yang beli. Dia yang punya. Sebab gini, Kang, saya sepil dikit. Jadi kalau Aguan ini, kalau berhadapan dengan 285 rakyat Indonesia, itu pasti nggak menang lah, ya bro Aguan, ya, bener aja. Lo bisa gawat lah kalau akar rumput udah jalan. Jadi ngomong itu pikir pakai akal. Lo kan pinter punya usaha, keren kan, ya kan? Coba pakai akal yang bagus sedikit lah. Jangan bilang, pokoknya ucapan saya ada titah saya, undang-undang. Presidennya nggak bilang begitu, bro, ya kan? Presiden aja nggak bilang gitu. Jangan gini, lu gila. Aguan itu Hati-hati. nanti ketemu saya berhadapan aja sama saya. Hati-hati. Kalau saya berhadapan, gak usah anggar duit, anggar wah saya kalau gak ada cerita, aku bawa aja permainan suka preman. Lu siapa? Gitu aja. Saya makan juga bukan minta dari kamu, bukan dari kamu, libas kalian. Siapa bikin kamu? Tapi Aguan itu kalau ada apa-apa dia bisa mabur ke Tiongkok. Bukan, begitulah namanya. Jadi kalau bangsa-bangsa cukong-cukong ini, saya udah paham itu. Iya. Di Tanjung Balai sana begitu. Cukong-cukong ini, kalau dia bilang, dia pernah ngomong saya, kalau mengatur pejabat itu gampang, tapi yang susah itu preman. Preman itu udah mabuk bolak-balik katanya. Memang orang kecil tapi pusing kita katanya. Makanya mereka rata-rata itu oligarki itu megang pentolan pejabat. Kalau pejabat, nih tahu beres, gua jadi raja katanya. Oh iya, paduka kata mereka kan. Iya, paduka siap. Dikasih segentong babi uang ya. Gentong babi. Kalau Kasih preman- segentong babi uang. Preman hari ini dikasih, besok datang lagi. Minta lagi. Uang gua udah habis. Ketawa dulu. Dikatur gitu loh. Iya. Saya itu di Tanjung Barisan itu saya dengar itu paling susah ini ngatur preman yang nggak bersekolah. Yang sekolahnya nggak ada, lagi ada ke rumput, bisa dia mampu. Ini repot nih katanya. Ngai lepot. Emang nggak besar-besar tapi
pusing, otak gua pusing katanya. Jadi kacau usaha saya kata. Mending Ngai lepot lah. tapi kalau pejabat kasih lihat, pejabat bisa gua atur katanya. Itu loh masa sendiri. Tapi nggak bisa kali ini, si Aguan nggak bisa kali ini, sebab Presiden sudah nyuruh selesaikan PIK 2 itu. Ya, bukan. Jadi Aguan sudah nggak bisa begitu lagi. Udah kan siapa? Sekarang ini kan Polri itu tidak berjalan seperti 2019 berjalan sendiri. Iya, Sekarang Udah dapat intelijen TNI. sudah turun dari Iya. TNI. Hati-hati maksud kita ini. Jadi Jangan terlampau jumawa, ya kan? Gitu loh. ya Kita memang ini saking sayangnya sebetulnya sama Polri ya sebetulnya. Makanya kita ingat-ingatin. Iyalah, karena mereka itu saudara kita lah. ya saya terserah aja kalau dibubarkan saya nggak setuju saya bersuara saya. Kalau dibubarkan terus mereka itu mau dikemanakan? Tapi kalau Aguan, Masalah terus. hanya kata Aguan hanya, gue nggak tahu, gue udah keluar uang, gue udah keluar duit, Ya, hanya. akar rumput itu kan nggak bersalah dia. Dia kan masalah perintah. yang nembak itu kan itu individual gitu loh. Itu oknum. Kalau Sembilan Naga nggak peduli, Sembilan Naga. Makanya Sembilan Naga itu mesti sekolah dulu. Sebelum jadi Sembilan Naga, mereka sekolah dulu leadership Alah, di Lemhanas. itu juga dulu orang carry semuanya itu kan duit Iya. TNI, duit ini, asal uang asabri pakai mereka pinjam mereka buat modal udahlah. Tapi mereka merasa tinggi. Sembilan Naga itu di atas awang-awang. Lolang itu kelasnya nggak sama kita Olang. Kita Olang kelas langit lah, kata dia. Sangkanya. Sekarang kita tanya dia dari mana? Modal dari mana? Ya dia modal dari mana? Iya dari kita lah, dari rakyat, dari bumi Indonesia ini. Rakyat, uang asabri pinjam. Iya, ya artinya uang rakyat itulah. Uang rakyat yang ada di Asabri itu TNI. uang rakyat, uang prajurit, Uang prajurit kan rakyat prajurit itu. prajurit akar rumput. Iya, ya wajar marah. Prajurit akar rumput marah. Ya kan? Jadi hati-hati gitu loh. Jangan Memangnya merasa kita jumawa. ini prajurit akar rumput ini tolong itu bego-bego amat. Enggak, cuma kita kan nggak mau Menghormati kita- pimpinan. pimpinan kita nggak mau. Iya. Udah, Tapi kalau udah mau rusak negara ya wajib ya. ya gitu aja kok. Kalau udah mau rusak negara ini wajib lah kita. Baik. Kalau udah Iya. mengobok-obok dari ceritanya bos. Iya. Bisa. Memangnya gua ini makan dari uang lu enggak lah. Iya, iya. Kita iya. ini makan dari uang iuran seluruh rakyat Indonesia. Betul. Iya, iya. Iya. Uang kan, uang iuran seluruh rakyat Indonesia melalui apa pajak. Hanya Siapa mau ngomong saya silakan lah. itu kalau dulu ada istilah haya celaka butut lah, celaka butut haya. Udah ketahuan ini ceritanya, alur cerita udah ketahuan, udah jangan lagi lah. Tapi Tobat. Tapi gini bro, mereka kan usaha ya. Ya kan, silakan lah mereka usaha tapi nggak apa-apa, mereka lebih kaya dari begitu kan. Tapi jangan monopoli, itu ya. Jangan menyengsarakan ekonominya. Nggak Toh kita juga menerima mereka itu sebagai saudara kita. Tapi kalau mereka tidak menganggap kita saudaranya, 9 kepala naga itu pun nggak bersalah dia gitu loh. Yang salah siapa? Ya pejabat juga yang salah. karena ini loh, Lewi ini memang bikin orang bisa mabok. Lewi. Kalau Kapolri Pak Agung itu kan gitu, disogok sama korporat Cina, dia nggak mau, nggak tembus. Nah, masuklah dia ke Pak Harto kan itu. Karena Cuman bukan Pak Agung ini paham, ku terima ini sandraan atau gimana. Begitu ku terima sekali, besok dia lebih besar lagi dari keuntungan. Begitu saya takut nggak mau, disampaikan sudah perlu terima, akan sandraan. Jadi tersandra namanya gitu. mereka mau menyandera Prabowo, nakut-nakutin Prabowo, ngancam. Apa yang diancam? Siapa Prabowo itu. yang ngancam-ngancam itu siapa? Ngerahkan 1 batalion aja di bawah TNI, 1 batalion aja. Tahu aja siapa yang ngancam. Habis ngancam presiden, nanti hati loh. Rakyat ini di belakang Prabowo loh.
Hati-hati, hati-hati. Jangan gila, jangan gila. Jangan gila orang Pak Jokowi aja jadi presiden, nggak ada yang berani ngancam. Ini ngancam presiden, macam mana pula? Macam mana pula? Ingat saya bilang, memang Pak Prabowo itu komandan di Kopassus, Kostrat 328. Tapi jangan salah, prajurit akar rumput ini, seluruh prajurit akar rumput ini, Pak Prabowo 2019 itu dicurangin gitu banyak terpanggil nantinya. Hati-hati. Cuma Pak Prabowo itu 2019 itu kalau mau aja dia bilang, kok saya diginiin ya, kok itu bisa-bisa prajurit akar rumput itu bisa selesai semua itu. Cuma selesai. Dia tidak mau memecah anak-anak bangsa itu. Iya, membentur-benturkan anak bangsa nggak mau. Itulah. Terus dibilang orang, oh gila presiden. Enggak juga. Ini saya tahu, Pak Prabowo itu aslinya itu dia bukan gila jadi presiden, bukan. Kenapa? Dia jadi presiden ini Allah membuktikan karena dia jenderal yang dikorbankan, dipitnah, gitu loh. Jadi kalau dia sampai dulu nggak dipitnah, nggak dikorbankan, sampai aja di Panglima ABRI, mungkin belum tentu jadi presiden. Udah cukup pikiran dia. Ya, cukup. Karena Allah ingin membuktikan Pak Prabowo ini kalau dia ini adalah prajurit sejati. Dia ini tidak bersalah mutlak karena ada di atasnya. Nah, dengan dia untuk membuktikan diri dia, makanya dijadikan Allah presiden. Supaya orang tahu kepemimpinan dia yang tulus, jujur. Tanya Pak Prabowo. Iya. Tanya. Aku rasa begitu. Karena dia apa, diganjal dia, harusnya bisa jadi Panglima ABRI, diganjal, dikorbankan, Allah menjadikan dia lebih tinggi presiden. Itu karena kalau nggak presiden dia untuk membuktikan diri dia berat. Iya. Karena yang mengganjal juga jenderal-jenderal, ya. Jenderal-jenderal semua yang mengganjal dia. Jenderal semua. Jadi Pak bukan gila-gila mau apa? Oh menjadi presiden, enggak juga, enggak. Toh tanya Pak Prabowo, berani saya taruhan. Iya betul, udah kelihatan. Jadi bukan dia gila presiden, bukan. Tapi karena dia dikorbankan, ya maka karena ini saudara-saudara jenderal ini dia kan harus lebih tinggi. Nah jadilah dia presiden, tenang. Dia dikorbanin, dia ngeliat rakyat juga menderita juga. 79 tahun kan udah merdeka, rakyat masih susah aja. Ini negara untuk apa negara merdeka ini? Nah itu dalam hati dia. Saya juga gitu. Allah itu skenario ya. Hambaku, gak apa-apa kau dikorbankan. Kau biar kau rasakan sakit dulu, supaya kau tahu penderitaan rakyat itu. Biar kau tahu siapa orang sekelilingmu pecundang pengkhianat negara. Mantap itu, kali tepuk tangan. Ya, mantap. Setelah Pak Prabowo itu udah kesakitan, ya. nah, udah putus harapan, udahlah, umur udah sekian, nah itu udah, ya udahlah sekali ini, kalau memang ini udah kalau sekali lagi ya udah nggak usah lah. Nah, Allah menjadikan Pak Prabowo ini presiden. Ya, cocok. Dan saya kasih tahu aja, itu grup-grupnya di belakang Pak Jokowi itu, jenderal-jenderal itu udah tahu, mereka udah survei itu, bukan lembaga survei, udah masuk orang-orang dia ke nggak mau rakyat, udah Pak Prabowo aja pokoknya. Itu. Ya. Jadi, ya kembali ke laptop. Jadi maksud saya, Sembilan Naga ini, Mbok Yo sadar dikit lah ya, bro, Sembilan Naga. Kalau kamu masih ngakui kami ini nih, saudaramu, kalian jangan lagi semena-mena kayak dulu, gitu loh. Bertobatlah, kalian sudah kaya. Itulah intinya. Jangan merusak institusi. Iya. Jadi kalau merusak institusi, yang korban anak bangsa, arti repot. Repot kalian nanti, kayak 98, wah rusuh. Rakyat akar rumput, kacau. Bersatu sama prajurit akar rumput, habis kalian. Habis. Terbang kalian ke Singapura, terbang ke Taiwan, terbang kalian ke diusir lagi ke sana. Iya, diusir lagi di sana. Mana terima?
Harta kalian diambil alih, dinasionalisasi, kan susah. Jadi coba pikir dulu, jangan semena-mena amat. Nyatanya kan yang korupsi itu kan lari ke Tiongkok. Berapa tahun dari Tiongkok dikejar-kejar. Oh ini bukan, diusir juga pulang. Diusir. Jadi kalian mau jadi apa? Mau jadi naga di atas langit, ngawang-ngawang begitu? Tiongkok nggak diakui warga negara Tiongkok, nggak diakuin. Karena Atau mereka bikin pesawat aja sehingga rumah mereka di ruang angkasa. Karena di Tiongkok sana aja mereka penuh dengan kepenuhan manusia gitu kok. Iya, Indonesia yang masih baik, rakyat masih santun sama kalian, masih menerima kalian, masih hormat. Tapi hati-hati kalau kalian merusak terus ya, rakyat juga tahu, nggak rela. Hati-hati ya. Termasuk sama Guan juga hati-hati, Guan. Lo mesti hati-hati gitu loh. Jangan seolah-olah omongan lo udah peraturan. Aneh lo itu. Negara ini negara kesatuan, negara berdasarkan negara hukum gitu ya. Bukan berdasarkan kekuasaan karena uang gitu loh. Hati-hati loh, gue bilang. Jadi, Bos, Bob, sayang juga gue punya teman akrab terus terang orang Cina banyak, orang Tionghoa. Nggak kayak gitu. Gue sekolah di Katolik ya, Guan. SMP, SD di Katolik. Jadi gue ngerti lah. Teman-teman gue orang Chinese, orang Tionghoa. Nggak kayak lu amat gitu loh. Lu jelek lo adat kayak gitu loh. Bener aja loh. makanya kan saya bilang dari kemarin, itu Pak Jokowi itu presiden wayang di belakangnya, orang yang jadi presiden itu di belakangnya gitu loh. Jadi Jangan latah. jadi pokoknya, atur aja program yang sudah kenegaraan, urusan begini, urusan menangkap ini, itu urusan kami gitu. Wah itu, nah itu Ya. Oke. semua akan terungkap, semua akan terungkap. Kayaknya sesi ini udah cukup komplit ya. Apa perlu hiburan nih? Hiburan. Si Akang suka lagu apa? Nyanyi apa? Jadi kita untuk supaya disipil ini, ya sudahlah pokoknya saya tidak membenci siapapun, mau Pak Tito, mau Pak BG, Jokowi. saya tidak membenci Mau Aguan, tidak benci kita. siapapun. Yang jelas saya tidak berhak membenci manusia manapun. Ingat itu. Kalau Cuman saya kita- membenci manusianya, fisiknya, orangnya, saya sama aja membenci Allah. Itu saya nggak benci sama. Cuma kalau ada masalah, ini sudah cepat-cepat mengakuin, cari jalan penyelesaiannya. Aguan itu perlu ribut ya. terus. Ya, Aguan itu perlu minta maaf ke rakyat. Ya. Perlu minta maaf sama presiden. Nanti urusan belakangan ini. Aku itu tahap kedua, yang penting ini para pejabat dulu. Oh iya. Karena pejabat publik ini kan dulu zaman Pak Harto aja, sekretaris negara itu Mensesnek itu Pak Murdiono itu, begitu cerai aja besok diganti. Iya, salah. Iya. Ingat kan? Ingat kan? Mensesnek salah Iya. menyampaikan celetot, besoknya udah langsung diganti. Itu pejabat, Pejabat tuh. bukan hanya sikap perilaku, omongan pun harus dijaga. Iya, bisa memantaskan diri gitu loh, selaku Gitu. pejabat negara. Karena dia itu menjadi panutan, menjadi contoh bagi kita ini. Jadi kita menilai ini pejabat begini, pejabat bukan nih. Lu bukan pejabat, lu bukan begini. Kan Iya, Indonesia ini kan luas, negara 285 juta, semuanya nyorot perilaku para pejabat, termasuk 9 naga disorotin. Hati-hati gitu loh, hati-hati. Nah, iya. zaman sekarang ini zaman sudah terang benderang. Jadi anak-anak milenial sekarang itu otaknya udah canggih, gak kayak zaman tahun 80-an, beda. Ya media sosial kan luar biasa, Udah. sedetik udah nyampe itu berita. Jadi Iya kan? dia berkomentar, nggak ada, jangan mentang main pasal kartu, itulah yang diciptakan pasal karet itu, membunuh lawan politik,